akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Video kali ini Sofiatul dan kawan-kawan membuka rahasia-rahasia yang tersembunyi. Tentunya hal ini membuat Pak Ustadz dan Kiai menjadi marah. Namun memang harus dibukakan dan tentunya akan membuat kegerakan besar, banyak orang akan menjadi murtad. Nah, kali ini berbicara tentang persembahan korban, baik yang ada di dalam Alkitab dan juga ada di dalam Quran. Dan tentunya sangat-sangat luar biasa untuk anak-anak di bawah umur, ya mungkin jangan ditonton. Namun seperti apa penjelasan mereka? Mari kita simak sampai selesai. Ceritakan kepadaku, Said bin Abu Ayyub telah menceritakan kepadaku, Ayasi bin Abbas al-Katbani dari Isa bin Hilal as-Sudafi dari Abdullah bin Amir bin al-As bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan pada hari kurban untuk menjadikannya sebagai hari raya. Allah Azza wa Jalla telah menjadikannya untuk umat ini. Seorang berkata, bagaimana pendapat Anda jika aku hanya mendapatkan hewan kurban betina? Apakah aku boleh berkurban dengannya? Beliau berkata, tidak. Akan tetapi engkau ambil sebagian rambutmu dan kukumu, serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah kurbanmu yang sempurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah, Pak? Ya, itu ya Pak Ibnu Kalam ya. Kebenaran Pak Ibnu Kalam makanya. Di sini dikatakan hadis ini kalau hewan betina nggak boleh. Justru Muhammad mengatakan tidak boleh, akan tetapi engkau ambil saja sebagian rambutmu dan kukumu serta engkau gunting kumismu dan engkau cukur bulu kemaluanmu, maka itulah korbanmu yang sempurna di sisi Allah. Jadi korban yang sempurna bukan kambing, bukan lembu, bukan sapi, tapi bulu kemaluan, kumis, kuku dan rambut. Itu ya yang dikatakan hadis. Iya. Bukan kata saya. Oh, yang bilang doif itu siapa, Pak? Enggak, kata Pak Ibnu Kalam. Syekh Albani. Ya, Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu yang bilang doif. Tapi kan Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu baru lahir tahun 1914. Ulama ini baru kan ya? Ini sahih belakangan baru dikatakan tidak Iya, ulama belakangan. Padahal baru saja meninggal itu. Iya, dan padahal ini sampai sekarang kalau ulama yang lama tidak mengatakan daif, tidak mengatakan. Iya, betul Pak Ibnu, betul. Tapi masalahnya Pak Ibnu sampai sekarang masih dipakai. Iya, yang mengatakan iya, yang bilang doif kan ulama-ulama baru, bukan ulama yang jadul-jadul kan, ulama yang dulu-dulu. Jadi saya cuma mau kasih tahu yang di live chat ya, kalian jangan usah berkorban pakai binatang kalau mahal, karena mahal sekarang. Udah bulu kemaluan kamu cukur, kumis kalau punya kumis cukur, kuku cukur, rambut cukur. Kalau nggak ini makan gitu. Itu korban yang paling sempurna loh. Ya, korban yang paling sempurna yang di live chat ya. Yang di live chat tuh, yang mau berkorban besok kalau nggak punya uang untuk beli binatang, cukur bulu kemaluanmu, cukur jenggot kumismu, gunting kukumu, rambutmu ambil kalau perlu botakin, nah makan, bagi-bagi sama tetangga. nggak ada yang larang kok, itu diharuskan, itu hadis loh yang mengatakan, bukan saya ya. Oke, Bu Sofi silakan. Ya, saya mau bertanya dulu Pak Dara. Silakan Pak Ibnu ya. Itu kalau di perjanjian lama, apakah ada dalilnya yang seperti itu, yang seperti yang di Islam bahwa setiap tahun ada pengorbanan? Enggak, bukan setiap tahun, setiap membuat kesalahan Pak. Iya. Setiap orang, tadi di Imamat kan kita sudah baca tadi, setiap seorang melakukan kesalahan, dia harus memberikan korban. Iya, karena saya cari juga di perjanjian lama tidak ada. Nggak ada, bukan setiap tahun Pak. Setiap
berbuat kesalahan. Bahkan imam atau ustadznya Yahudi, Pak, ulamanya Yahudi kalau bikin kesalahan tadi kita sudah baca kan. Ini Ya, ya. ya di korban penghapus dosa. Apabila maka jikalau yang berbuat dosa, nah ini kita baca lagi ya Pak Ibnu, supaya Pak Ibnu jelas ya. Kita baca lagi ya. Imamat 4. Saya masuk, baru saya masuk. Oh iya. Imamat 4 ayat nonton filmnya itu, filmnya Tuhan Yesus. itu mantap. Passing apa itu? Passing ya itu Passion of the Christ. Nah ini Pak Ibnu, ini di sini Imamat 4 ayat 3 ini korban penghapus dosa loh. Ini korban penghapus dosa ya. Ini Musa yang tulis, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah. Jadi kalau imam yang berbuat dosa atau ulamanya Yahudi yang membuat dosa tuh semua jemaatnya ikut bersalah. Di dalam Taurat, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jadi bukan setiap tahun, setiap dia melakukan dosa, berbuat dosa, itu Pak. Ya, kalau terkonsentrasi pada setiap tahun dan tanggal tertentu, akhirnya kebanjiran daging. Padahal orang itu daging ya. Seharusnya aturannya itu seperti itu, bahwa setiap ada orang berdosa supaya yang lain kebagian daging kan. Kalau memang bisa dibagi-bagi. Oh nggak bisa Pak, di Taurat nggak bisa dibagi-bagi Pak. Harus dibakar semua sampai habis di kemah pertemuan, di kemah di bait, di mesbah, dibakar sampai habis. Saya pikir dibagi-bagi juga. Nggak boleh Pak, nggak boleh korban. Nah, makanya saya bilang kalau dibagi-bagi itu berarti untuk penyembahan dewa Moloch. Ya. Jadi bagi saatnya masuk kambing pula. Mati. Nggak bisa Pak. Semua gini Pak Ibnu Kalam, pertanyaan Pak Ibnu Kalam bagus. Korban itu Pak di dalam Taurat itu ada 5 Pak. Ada 5 jenis korban. Ya, oke, karena Pak Ibnu Kalam baru masuk, saya jelaskan dulu ya supaya secara singkat saja Pak. Ya secara singkat, oke ya, nggak apa-apa. Jadi pertama korban bakaran Pak. Nah korban bakaran ini harus dimesbah juga, korbannya juga harus yang tidak bercacat celah, domba jantan, lembu, sapi, domba, kambing, domba. Itu korban bakaran. Korban bakaran itu biasanya para orang-orang Israel pada waktu itu melakukan persembahan korban bakaran. Ya. Terus kemudian korban sajian. Nah korban sajian itu bukan daging Pak, tepung. Jadi tepung yang baik, yang terbaik. Ya kalau di sini tepung yang paling baik apa sih Pak? Di Indonesia dia harus dituang minyak zaitun, kemudian diadoni dan dibubuhi kemenyan, di atasnya wangi-wangian. Nah itu harus dipersembahkan. Kalau korban keselamatan, kalau orang Yahudi kan selalu minta selamat, kemudian minta diberkati, ya minta turun hujan dan segala macam. Minta keselamatan, Kalau korban bakaran tadi permintaan ada yang diminta diberkati dan segala macam. Nah korban keselamatan ini mereka meminta keselamatan. Ini juga seperti Yakub, seperti Yakub memberikan korban sembelihan, minta keselamatan. Kejadian 31 ayat 54 itu ditaruh juga di gunung. Ya, nah kalau korban keselamatan Yakub bisa makan. Yakub mengundang makan sanak saudaranya. Ya. Ya, yang bermalam di gunung karena mereka naik di atas gunung sama keluarganya. Itu korban keselamatan untuk keluarga. Keempat korban penghapus dosa tadi yang kita sudah baca, dan kelima korban penebus salah. Jadi ada 5 Pak korban, bukan 1 Pak. Di dalam Taurat, di dalam Torah atau tanah Torah Nevim Ketuvim. Itu Pak Ibnu Kalam ya. Ya, itu paham. Iya, itu bukan setahun sekali, enggak, setiap melakukan salah dosa harus. Gitu. Oke Pak Ibnu Kalam. Silakan Bu Sofi. Bu Sofi. Iya, aku nambahin sedikit aja. Ya, silakan. Bahwa Banyak juga nggak apa-apa.
Iya ya, sejak diturunkannya imamat Musa ya, kalau Hmm, bicara mengenai korbanot itu nggak boleh disembelih di sembarang tempat betul, oleh orang Islam sekarang ini. Yang betul. menyembelih tidak boleh dari luar suku Lewi. Ya, nggak boleh itu disembelih sama siapa tuh kalau yang di masjid-masjid itu. Betul. Ya suka-suka, tukang sembelih. Iya. Terus itu ada aturan-aturan memakan. Yang memakan itu imam, Iya. ya. Korban keselamatan, ya. Kemudian itu ada bagiannya sendiri, ya. Tapi kalau korban bakaran, orang Muslim kan selama ini mengatakan seperti, coba buka Kejadian 22, Pak. Mereka kan mencontoh namanya milah Ibrahim ya kalau Muslim. Coba kita buka Kejadian 22, akidah Ishak ya. Aturan korban bakaran itu harus di tempat yang disediakan oleh Tuhan. Tidak boleh kayak kalian sekarang disembelih di sembarang tempat, tidak boleh. Makanya orang Israel sampai sekarang nggak bisa melakukan ritual-ritual ini karena harus nggak boleh sembarang tempat. Kemudian kalau kalian mengatakan untuk mengikuti milah Ibrahim di dalam Kejadian 22, itu Allah mengatakan jadikan Ishak itu korban bakaran, betul? Olah korban namanya, ya kan? Nah, aturan korban bakaran itu tidak boleh dimakan, dagingnya harus dibakar sampai habis tulang-tulangnya, dijadikan abu, ashes. Nah, Kejadian 22, ambillah anakmu yang tunggal itu, anak yang tunggal ya, yang kau kasihi, untuk dipersembahkan di sana sebagai korban bakaran. Itu. Ya, jelas ya. Jadi kalau Muslim mengatakan sekarang mereka mengikuti milah Ibrahim, penyembelian Ishak ini, ya kemudian digantikan dengan kambing, ya itu di Asafat itu nggak boleh dagingnya dijadikan sate, suap sama tongseng kayak kalian, ya. Itu namanya penyembahan kepada dewa-dewa berhala, itu berhala. Molok dong ya. Iya, dagingnya itu tidak boleh dimakan, harus dipersembahkan sampai habis sebagai korban bakaran. Tidak boleh disembelihnya di masjid, di sembarang tempat, tidak boleh. Tempat tertentu yang ditunjuk oleh Tuhan. Makanya Abraham menyuruh mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Kalau kalian Quran ceritanya nggak lengkap, nggak ada, ya. Itu nggak ada, nggak punya cerita kalian. Jadi maksudnya domba yang penggantinya Ishak itu tidak dibagi-bagi. Enggak Enggak boleh. Apalagi Nggak boleh. untuk panen jadi sate sama tongseng, sama sop kambing pula. Nggak boleh itu. Ya dibagi Kalau- tetangga-tetangga bahwa Bu Sofi, kan alasannya orang nggak setiap tahun makan daging, lo nggak boleh itu. Ngaco. jadi kalau memang itu Pak Ibnu, kalau memang Muslim ini mengikuti milah Abraham, tapi kalau milah Ibrahim ya nggak tahu Ibrahim yang mana yang ngajarin begitu. Nah, Tapi itu kalau Ibrahim mengikuti tukang milah sate. Abraham, iya, itu dia. Baru saya mau ngomong. Ya, kalau mengikuti Abrahamaik ya Pak Ibnu, ajaran Abrahamaik yaitu milah Abraham. Kalau mau dibilang Ibrahim juga ya nggak apa-apa, terserah. Tapi kalau nggak sama ini, berarti itu ya benar Ibrahim tukang sate apa nggak tukang tongseng Pak. Kalau ya. Karena Abraham itu nggak boleh dimakan, betul kata Bu Sofi. Silakan Bu Sofi lanjut. Ya, korban bakaran itu nggak boleh dimakan. Yang kedua, itu harus disembelih tempat tertentu. Dan ketika pada zaman imamat Musa, ya, itu yang menyembelih harus para imam suku Lewi. Dan itu sebelum sembelih itu harus menumpangkan tangannya di atas kepala korbanot para sembelian itu. Untuk apa? Karena melambangkan dosa dan kutuk daripada keluarganya, dia harus mengakukan segala dosa dan kutuk. Baru ya domba atau lembu sapinya itu disembelih. Itu merupakan tipologi dari korban penebus dosa sang Mesias. Makanya di Yesaya 53 dikatakan, jikalau Mesias nanti yang akan datang itu, dia menyerahkan dirinya menjadi korban penebus dosa. Makanya itu dikatakan menjadi kutuk, ya, dan dosa. Di atas kayu salib itu dia menyerap kutuk dan dosa di dalam tubuh manusianya. Makanya tubuh manusianya harus mati. Ya, itu lambang ular tembaga Musa atau Nehushtan, the bronze serpent. Nah, itu ya melambangkan dosa dan kutuk kita dipindahkan kepada anak domba yang akan disembelih tadi. Makanya dikatakan kutuk dan dosa kita ditanggung oleh Yesus. Coba mungkin kalau ada videonya Pak dari Joseph Prince, itu bagus sekali bagaimana mempersembahkan anak domba itu dalam bentuk video. Itu harus tadi meletakkan tangannya di atas kepala domba sembelihan itu, betul? Iya, belum ada Bu videonya. Ya harus semua
Iya, baik tinggal dicari. domba, baik lembu harus diletakkan tangannya di kepala. Tinggal dicari di ini, ya. Imamat semua dijelaskan kok. Imamat Iya, 1, 2, itu 3. dijelaskan detail fungsinya untuk apa, siapa yang boleh makan, bagaimana cara menyembelihnya. Kalau persembahannya itu dari orang miskin, nggak bisa domba ataupun sapi, harus dari burung tekukur. Itu caranya bagaimana? Temboloknya harus Iya. diinikan supaya darahnya keluar di tembok mezbah. Kemudian temboloknya itu harus sama bulunya harus dibakar dibuang di pembuangan abu. Tembolok dan bulunya. Iya itu. Nah itu semua tidak bisa dilakukan lagi karena pas sudah sekarang dikatakan bahwa tapi korban sembelian yang diperkenakan di hadapan adalah hati yang hancur, yaitu tubuh kita sendiri yang kita persembahkan sebagai ibadah yang sejati. Nah ini prinsip-prinsip begini orang muslim nggak ngerti, ya. Makanya saya mengatakan muslim itu melakukan ritual tapi tanpa pengertian yang benar, ya. Melakukan sunat tapi nggak tahu apa itu perjanjian sunat, ya. Coba saya tanya sama muslim, saya kasih kapal pesiar 1 miliar tambah uang 1 miliar, ya. Kenapa perjanjian sunat itu dititit? Nggak ada yang tahu. Kalau mengikuti Mila Ibrahim malah di dalam Bukan di lato-lato, Bu, lato-lato. iya lato-lato. Kok lato-lato sih? Kalau lato-lato itu di kastrasi dong, dikebiri. Iya, maksudnya di jembatannya lato-lato, Pak. Bu, jangan langsung gitu. Malah di dalam hadis dikatakan Ibrahimnya disunatnya pakai kapak, tuh nggak? Waduh, iya putus, Pak. Bu, meleset sedikit hilang semua. Mereka nggak tahu, jadi mereka tuh melakukan ritual keliling Ka'bah dengan telanjang, ya, hanya mengenakan kain. Kelilingnya kenapa 7 kali dan berlawanan dengan arah jarum jam? Saya tanya, ngerti nggak artinya apa? Nggak tahu, karena melakukan ritual tanpa pengertian yang benar. Hah? Melakukan ritual-ritual agamawi. Ya, sholat kenapa 5 kali? Di dalam gereja ortodoks, ya, di dalam Alkitab ketika melakukan sholat, ya, melakukan ritual gerakan berdoa, itu ada artinya, Pak Ibnu Kalam. Jamnya itu ya, di dalam kenapa sholat di gereja ortodoks itu ada jam 9 pagi, jam 12 siang. Lihat nggak itu ke orang Yahudi itu di dalam Kisah Para Rasul, masuk ke sinagoga pada waktu jam doa yaitu jam 3 sore. Kenapa doanya jam 3 sore? Kenapa nggak jam 1? Semua ada artinya. Jadi orang Kristen itu melakukan suatu ritual, itu mereka mempunyai arti. Sholatnya itu jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore malam, sama jam 12 malam. Why? Coba tanya itu orang gereja ortodok. Mereka melakukan ritual ada artinya, ya. Mereka membasuh tangan, membasuh wajah, itu ada di dalam Mazmur, mempunyai arti. Tidak ada satupun yang tanpa arti di dalam Alkitab kita, baik itu nama manusia, tempat, kejadian, angka, itu tidak ada yang nggak punya arti. Betul nggak, Pak Lidara? Iya, betul. Saya tanya sama muslim, kapan Bahteranu mendarat? Saya kasih kapal pesiar 1 miliar, tambah uang 1 miliar, ditambah jam Rolex kalau ada yang tahu. Nggak ngerti, karena mereka nggak punya arti, meaningless. Bukunya tuh meaningless kitabnya, ya, meaningless, nggak mempunyai arti. Bahkan dari hasil kesimpulan saya selama 5 tahun belajar Islamologi, kesimpulan saya itu bukan Yesus was a Muslim and all the prophet were Muslims. Kesimpulan saya adalah Muhammad itu adalah sekte bidat Kristen. Nggak percaya? Nanti ya saya bikin videonya. Dan nggak cuma ngomong, kalau kalian kan berdasarkan wahyu Allah, betul nggak? Wahyu Allah, perkataan Muhammad. Kalau kita berdasarkan bukti sejarah dan arkeologi, data. Dan saya bisa buktikan di dalam Quran bahwa Muhammad itu menganut sekte bidat Kristen. Sekte bidat Kristen yang berkembang di semenanjung Arab pada waktu itu. Makanya nggak salah Buya Sakur kalau mengatakan Islam itu bukan agama yang baru, tapi merupakan sekte agama Kristen, ya nggak? Kemudian Buya Sakur mau dipolisikan. Nah kalau pikiran kalian nggak nyampe, pengetahuannya memang belum nyampe, memang nggak bisa disalahin sih Pak, ya nggak? Kenapa? Karena pikirannya cepet. Kalian nggak tahu inskripsi Safaitik yang ditemukan oleh yang pernah kita angkat juga Profesor Jalat, betul? Iya, Ahmad Al-Jalad. Kan ditemukan doa-doa orang Kristen ortodok yang sama dengan ayat-ayat Quran. Mampus kalian nanti ya kalau saya terjemahin itu.
Dan itu jauh sebelum Quran kalian. Makanya kalian kalau ditanya di mana sih Quran zaman Muhammad, gak ada tuh. Muhammad itu loh katanya menerima wahyu turun, dia punya 65 orang juru tulis. Betul apa enggak saya tanya? Termasuk Said bin Tabit. Iya, Terima betul. wahyu ditulis, terima wahyu ditulis, terima wahyu ditulis. Bener gak? Ceritanya kan begitu. Yang di brainwashkan, dicuci otak ke muslim sejak darilah mereka lahir. Kemudian mereka percaya kamilah yang menurunkan Quran dan kamilah yang menjaganya. Bahwa Quran ini tidak berubah satu huruf pun musofiatul. Selafaz-lafaznya, senada-nada suaranya, setitik komanya sejak zaman Muhammad. Ya bang enggak? Saya tanya. Hello everybody. Iya, everybody. Ternyata Quran zaman Muhammad orang duel gitu. Jadi kalau bikin klaim itu kan harus disertai bukti. Kalau ada orang ngeklaim sesuatu tidak punya bukti itu kan hoax, betul enggak? Hoax. Kalau mengklaim sesuatu bahwa Islam adalah agama Abrahamik, meneruskan milah Ibrahim, kalian harus bisa membuktikan omongannya. Contoh, kalau orang Kristen mengatakan kami ini mengikuti milah Abraham, menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktinya apa? Buktinya kitab dijadikan satu kan gitu. Buktinya kitabnya Yahudi kita terima, kita mempunyai kitab Taurat. Walah, Jawanya medok temen. Loh ya dong, kalian kalau mengatakan kami ini meluruskan agama yang diteruskan oleh Musa dan Isa alaihissalam, tapi kitabnya rak duwe. Kalau kalian mau meluruskan Injil, wong tak tanya iki lho, arti Injil iki apa? Tak kasih kapal pesiar 1 miliar plus jam Rolex plus satu lagi tak kasih tas Hermes. Nek ngerti arti ini kan sampean. Kamu tanya Muslim dulu, jawabannya ya. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya apa enggak saya tanya. Hello everybody. Hello everybody, gak ada yang bisa jawab. Loh ya enggak, kalau kalian tanya Muslim, Injil itu apa toh? Gampang, pertanyaan gampang. Injil apa? Pasti jawabannya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya apa enggak saya tanya. Waktu di buayan masih Waktu masih berusia 40 hari. Aku dijadikan nabi. Lah itulah bukan Injil. Betul enggak? Injil itu kata Rasul Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan, apa yang kami lihat dengan mata kami, yang kami dengar dengan telinga kami, yang kami raba dengan tangan kami tentang sang firman hidup, Injil kabar baik, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Injil itu kata Roma 1 telah diberitakan sejak zaman dulu oleh para nabi-nabinya, yaitu tentang anaknya. Injil itu adalah kabar baik tentang anaknya yang akan lahir ke dalam dunia ini sebagai penebus, yang menurut manusia diperanakan dari sperma Daud, dari keturunan Daud, tetapi menurut roh kekudusan, yaitu disebut anak Allah. Ya apa enggak saya tanya. Hello. Lah kok tiba-tiba jadi kitab gedebuk? Lah kok tiba-tiba Isa ini bukan dari spermanya Daud, malah dari cucunya Imron? Lah kok malah keponakannya Musa dan Harun diangkat jadi Mesias? Hello everybody. Kok bisa loh Maryam yang saudara perempuan Harun, anaknya Imron, Maryam binti Imron, saudaranya Musa bin Imron dan saudaranya Harun bin Imron, kok bisa jadi Mesias? Terus di surah An-Nisa ayat 153 sampai 157, Mesias Isa Al-Masih ini yang menurut sampean Yesus Kristus belum lahir kok sudah dibunuh pada zaman Musa. Yang membunuh Isa Al-Masih adalah orang Israel zaman Musa, sehingga orang Israel zaman Musa ini dikatakan mau dipukul pakai bukit Tursina, mau disambar petir sama si Allah, bahkan dikutuk jadi monyet dan kera, karena orang Israel zaman Musa kafir terhadap kenabian Isa alaihissalam dan menganggap Maryam berzina. Loh kok bisa orangnya belum lahir sudah dibunuh? Rajanya sopo, Bu? Yang membunuh adalah Raja Daud alaihissalam. Alamak, kok iso? Aduh, gitu iki. Lah gini kan aku bisa gila kalau baca Quran. Lain lah bisa gila aku kalau baca Quran, betul?
Lebih-lebih lagi di surat Toha, orang Samaria belum ada, sudah ketemu Musa. Orang Samaria membuat anak lembu emas di zaman Musa. Tapi yang dipegang jambulnya adalah Harun di dalam Quran. Betul enggak? Betul. Orang Samaria itu adanya setelah kerajaan Salomo pecah jadi dua. Kerajaan yang utara itu ikut Yerobeam memberontak membentuk kerajaan Israel 10 suku. Yang selatan ikut anaknya Daud Rehabeam, ada 3 suku, Yehuda, Benyamin, dan suku Lewi. Itulah milik kerajaan Israel sampai sekarang. Baru orang Samaria membuat penyembahan anak lembu emas itu di utara di kota Dan, di selatan di kota Bet-El. Karena mereka tidak mau kerajaan Israel ini ke selatan, ke Yerusalem. Mereka nggak mau mereka turun setahun 3 kali. Tapi bukan mereka membuat penyembahan lembu zaman Musa. Zaman Musa belum ditaklukkan daerah Kanaan. Hello everybody. Lah ini kan aku bisa gila kalau baca Quran, betul? Jangan dibaca, Bu, daripada gila. Iya, semakin tak baca semakin gila. Kisah Saul sama kisah Gideon tertukar di dalam Quran, ya enggak? Yang membagi pasukannya 300 pasukan itu disuruh diuji dengan cara minum air di sungai, yang minum dengan tangannya dan minum. Itu kan pasukan Gideon, ya enggak? Lah kok di Quran jadi Raja Saul? Lah kan aku bisa gila tuh ya kalau baca Quran. Kasihan deh. Tapi yang paling parah, Salam, tak takoni Jen. satu kali lagi. Yang paling parah kalau aku membaca kitab surah Yunus. Surah Yunus itu dari 109 ayat di surah Yunus. Cuma 1 ayat yang bicara tentang Yunus, yaitu ayat 108. Dan Yunus dikatakan diutus kepada kaumnya. Lah itu kan keliru, wong Yunus itu diutus ke Iran, ke kota Niniwe, betul? Iya. Wes 1 ayat salah pula keterangannya dalam Quran. Lah kan bisa gila ini aku kalau baca Quran. Itu judulnya surah Yunus, ceritanya bukan tentang Yunus. Itu seperti kalau kalian waktu lebaran Idul Fitri ada kaleng kongguan dibuka isinya rengginang, alias antara judul sama isinya rak cocok. Lah aku herannya itu ada surah Al-Baqarah sapi betina di dalam Quran. Sapinya sebelah mana itu? Kalau kita yang kitab imamat itu yang banyak bicara tentang sapi, kok tidak dinamai kitab sapi ya? Iya. Dan sapi betina itu, Bu, tadi kita sudah lihat itu dewa Moloch, Bu, sapi betina. Iya, sapi betina ternyata dewa Moloch. Aduh, tapi dikasih surat sama Allah, surat kepada sapi betina. Aku bingung, kenapa Allah ini kok ngirim kalau di kita kan surat kepada jemaat di Korintus, surat kepada jemaat di Efesus, surat kepada jemaat di Kolose, surat kepada jemaat di Galatia. Nah ini kok surat kepada sapi betina, surat kepada lebah, surat kepada gajah, surat kepada kuda berlari terengah-engah, surat kepada semut. Bingung aku, ngapain itu binatang-binatang dikirimi surat sama Allah? Oh, kalau setahu saya yang binatang yang kebun binatang, Bu. Iya. Waduh, main thread semua ini yang di live chat ini, aduh, parah ini. Mumet. Main thread langsung otaknya langsung. Istilah nabi dan imam juga meleset. Imam kok jadi pemimpin sholat? Lawang imam itu adalah seorang yang diurapi, seorang Mesias yang menjadi pembela umat, menjadi juru bicara umat di hadapan Allah. Itu imam, dia mewakili umat di hadapan Allah. Betul nggak Pak Lidara? Itu arti kata imam. Betul. Sedangkan nabi adalah juru bicara Allah. Kalau imam itu juru bicara umat, nabi itu juru bicaranya Allah. Seorang Mesias bukan urapi. Lah kok jadi Adam itu nabi? Nabi itu pelihat. Iya, pelihat. Artinya dia Iya. Yang bernubuat. diputus dia atas Dan perintah Allah. Tuhan disebut nabi kok nggak pernah bernubuat? Soale Nurbuat wis modar. Iya, saya tanya tuh loh sama muslim loh, sama Bu Yuni mana. Muhammad tuh bernubuat apa sih? Nubuatan gimana tanya? Nubuatan itu apa toh, Sof? Malah tanya nubuatan kiopo. Lah kamu mengatakan Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Tetapi nabimu kagak pernah bernubuat. Kalau yang nggak pernah bernubuat itu teman-teman itu namanya tukang gilok. Nurbuat, Bu, di Iya, Nurbuat. Sri Mulat. Seseorang diuji kenabiannya itu karena nubuatannya. Betul apa enggak? Iya. Ulangan 18 ayat 18-21. Bagaimana kita tahu dia nabi? Tuhan berkata begini, kalau dia bernubuat demi namaku,
nubuatannya itu terjadi, dia nabi. Kalau dia bernubuat dan nubuatannya tidak terjadi, itu nabi palsu. Itu loh cara ngeceknya nabi. Lah kalau nabi sampean aku bingung kok menurunkan ayat ketika berselingkuh dengan Maria Koptik di ranjangnya Hafsah. Lo kok turun Quran surah 66 ayat 1. Jangan kamu mengharapkan apa yang sudah Allah halalkan. Piye to kuwi? Lo kok bisa lo turun ayat menghalalkan meniduri babi? Aku kan bisa gila kalau baca Quran. Jangan Bu, aja Bu, aja. Waktu mau mengambil Hafsah istrinya, Quran surah Al-Ahzab ayat 36-nya tuh menikahkan dulu dengan Zaid bin Harisah. Turun ayat dulu nih untuk menikahkan Zainab dengan Zaid. Terus ayat 37 yang disuruh menceraikan karena mau diambil istri sama Muhammad. Lel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 
kambing apa itu. Pesta perkawinan. Ini nggak mau balik-balik tamunya diusir pakai surat 33 ayat 53. Loh, kayak gitu kok bisa masuk jadi ayat suci, itu lah aku bingung. Kayak gitu kok omongannya Allah, itu lah aku bingung. Hah? Hello everybody. Ojo ganggu. Tuan rumahnya wis Nggak, capek. saya mau tahu logikanya Anda, Ahmad Kainama, orang-orang Iren Handono, ya, Karisa Grani yang katanya Tere Pardede. Saya mau tantang kalian, Deddy Corbuzier yang katanya logika orang cerdas, betul? Orang cerdas itu saya mau tahu logikanya mereka. Ketika mereka masuk menjadi Muslim, memeluk Islam, saya mau tahu ini logikanya di mana. Kayak gitu kok dijadikan ayat Quran. Hello everybody, Orang mau meniduri Zainab, meniduri mantunya sendiri, kok bisa turun ayat? Terus kalian kok percaya, betul Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi di sisi Allah. Loh, sektor, diselidiki dulu, betul enggak? Jangan kesusu. Jangan kesusu memeluk Islam. Hello everybody. Belum ke susu, baru sampai pinggang, Bu. Ada yang mengatakan saya ini pengikut Isa alaihi salam yang sejati karena saya seorang Muslim. Isa mengatakan apa itu? Shema Israel. Adonai Elohim Adonai Echad. Loh, yang disembah Allahnya Israel itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Duduk Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah, betul? Kalau kamu Kristen sejati, kamu tidak mungkin kelilingi batu, cium batu, melakukan ibadah haji. Ibadah haji itu dari kata haji, itu bukan tamuan. Haji itu artinya mengusap. Makanya ketika kalian beribadah haji, kalian harus mengusap batu hitam. Pada zaman pra-Islam, orang-orang pagan Arab di sekeliling Ka'bah itu dengan telanjang mereka bertawaf. Dan mereka melakukan ritual seksual gitu. Ya, makanya Abu Bakar itu mengatakan, mengapa engkau menyuruh kami keluar? Sedangkan lato-lato titik kami masih mengalirkan sperma, masih melakukan ritual seks di Ka'bah itu. Ya apa enggak? Ada hadisnya itu. Kemudian keliling Ka'bah dengan telanjang, mereka melakukan ritual seks di sekitar Ka'bah itu. Dan mereka melakukan haji. Haji itu mengusapkan air mani, kalau perempuan mengusapkan darah menstruasi di batu hitam itu. Itu adalah lambang Dewi kesuburan, Alat, Dewi Alat. Itu adalah vagina Shakti di dalam agama Hindu. Coba dibuka Shakti vagina. Dibuka Pak, Shakti vagina, kita lihat, kita bandingkan dengan Hajar Alat yang disembah oleh orang Muslim sekarang, yang dari sujud 5 kali mereka menghadap. Ali Dara. Ya Bu, saya buka Bu, saya juga penasaran Bu, apa sih namanya Sakti Vagina. Nah, ketika saya buka keluarnya begini Bu. Aduh, ngeri juga lihatnya. Aduh. Ini Bu, nih. Belum ke sharing. Nih, tuh Bu, tuh. Kurang jelas Pak, diklik salah satu. Hah? Oke. Ini aja deh. Ini, ntar yang mana? Ini nih. Ah, tuh. Ah, ini. Kelihatan nggak? Sebentar. Ah, ini. Sebentar ya, saya. Ada lebih jelas dari ini kok. Ini saya share. Aduh. Jadi kalau di dalam video itu kalian tahu dewa. Nih Bu, tuh Bu. Enggak, yang ini yang bentuknya seperti batu hitam. Oh, batu hitam. Jadi di dalam agama Hindu itu mereka percaya ada sisi maskulin dari dewa Brahma, Wisnu. Apa sih 3 dewa ini? Brahma, Wisnu, sama siapa satu lagi? Siwa. Nah, dewa Siwa itu kan bentuknya kan lingam. Ya, alat Siwa laki-laki.
Nah, Sivalingga. tapi sisi feminimnya itu bentuknya Sakti Vagina. Coba kita lihat Sebentar, saya buka. Sakti, Dewi Sakti itu. Ya. Ini Sakti dia. Ya itu Sakti. bentuknya adalah vagina wanita karena melahirkan alam semesta ini. Itu kepercayaan mereka. Sakti vagina in Hindu. Itu bentuknya persis seperti Hajar Aswad. Ya. Waduh, ini waduh, gambarnya malah waduh nggak karuan. Nah ini namanya Sivaling. Namanya Sivalingnya, ya Sivalingga. Ah ini Sivalingga. Sivalingga mana ya? Oh, sebentar bu. Soalnya begitu kebuka. Aduh. Ini bu ya, ini sebentar. Aduh, kok mesti ke Facebook semua ya? Ada kecil tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, ini bu. Nih, ini bu. Nah ini nih kayak gini nih. Ini ya, Sivaling nih. Coba Sivalingam kita bandingkan sama Hajar Ini, Aswad. ya. Ini ya. Ini coba saya buka. Ah ini. Sebentar ini nih. Ini. Ini bu. Nah ini Sakti Vagina Sivaling, ya kan? Nah, coba bandingkan ini yang kiri, ini adalah penyembahan terhadap Dewi Hindu. Shakti. Dewi Shakti adalah sisi feminim dari Dewa Shiva, ya, yang mana dia melahirkan alam semesta, bentuknya adalah vagina, VJJ. Sedangkan VJJ. lingam itu bentuknya adalah alat kelamin laki-laki ya, itu kalau Anda pelajari agama Hindu. Nah, Ya. Anda lihat di sebelah kanan ini adalah batu VJJ, ya, batu VJJ yang sekarang ini disembah sehari 5 kali orang Muslim. Kira-kira mirip apa mirip? Ayo, bentuknya bagus yang mana? Yang kanan ini udah lebar, ini sudah melahirkan. Kalau yang kiri iya. ini masih perawan kayak. Ini iya bagusan yang kiri malah bu. Lihat ya, ini adalah Shiva Lingam. Ini sampai sekarang masih ada. Kalian searching aja. Kalau nggak percaya ke India sana. Ini masih ada. Tuh. Ya makanya jalan-jalannya ini jangan seputar Brebes, Kebumen, Tegalat. Oh, aduh. Jalan-jalan sekali-kali paspornya diisi, jangan malu-maluin. Aku mau jalan-jalan ke India, mau lihat-lihat agama Hindu ki loh. Ki penyembahan terhadap Shiva Lingam niki kayak apa? Coba dilihat ini ada fotonya. Bagus toh. Yang kiri ini dari nggak tahu emas kali ya pinggirannya. Tembaga. Oh, Dari tembaga. Iya. Tembaga. Yang kanan peraknya emas kok dicolong mbek uang dari cincin. Ya, betul. Itu dari tembaga mereka bikinnya. Bagaimana teman-teman? Ayo komentarnya bagaimana coba ini. Katanya ada yang bilang mirip sesuatu, katanya mirip sesuatu. Jadi teringat akan sesuatu. Ini yang kiri perawan, yang kanan janda katanya. Aduh. Kamu masih perawan apa sudah janda? Pilih yang mana? Yang kiri dan kanan. Saya kabur saja Pak Idar. Pak Ibnu Kalam bingung dia mau bertanya. Kenapa? Saya mau kabur saja, mau kabur. Mau kabur. Pak Ibnu Kalam mau kabur. Lagi seru ini. Pak Ibnu Kalam segeralah Anda kabur dari Kabur. JJ. Pak Ibnu Kalam. Kabur Pak Ibnu Kalam. Mencret. Waduh. Gitu ya. Jadi itu Sivalingga ya, sama ya persisnya. Pantesan di dalam Ka'bah itu, di dalam sejarahnya itu, di dalam kotak hitamnya itu, kotak kubusnya itu ditemukan surat dari Raja Vikramaditya. Pernah dengar nggak? Iya ada. Ya, Saya ada cerita. Ada. Ada sejarahnya itu bu. Saya punya. Nah, coba deh. Buka dikit, Jos. 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 Sivalingga saya mesti buka Ini kebenaran ini. Katanya jangan suka menghina-hina wanita. Kalian aja menyembah-nyembah batu VJJ-nya kok. Iya, di Ibnu Majah 2975 katanya Hajar Aswad itu adalah tangannya Allah. Aduh, tangan Allah kok ngobok-ngobok VJJ, jangan dong. Iya, katanya Hajar Aswad itu tangannya Allah. Iya, jadi itu ya. Waduh, rupanya dari Sivalingga ya. Tadi kita buka Cakti Vagina in Hindu, Sivalingga yang keluar itu ya. Jadi itu mengerikan juga ya. Aduh. Oke, itu tadi Bu Sofi sudah jelaskan ya.
yang dikatakan itu. Jadi ya seperti itu ya. Kembali lagi kepada korban tadi ya, korban bakaran ya, korban sembahan, korban penebusan salah, dan korban penebusan dosa jelas ya. Tapi sebelum kita lanjut, kita mau lihat Bu Sofi, teman-teman semua, saudara-saudaraku, kita lihat ini terjadi ketika seorang penginjil jalanan, ketika dia sedang menginjil di jalanan, itu ada yang kepanasan. Ada yang kepanasan. Kita lihat sampai bahkan mau ditusuk, dia mengeluarkan pisau, tapi untung diamankan oleh polisi. Ini kelihatannya di Amerika. Ya saya nggak tahu ya, di Amerika atau di mana. Sebentar ya, ini ada ini kita lihat, kita saksikan. Hey, back up, sir. Back up, sir. Don't touch, grab it. Humble yourself before God. Humble yourself. Humble yourself. Jadi dia sedang menginjil, ya kayaknya keturunan Arab juga, di jalanan. Nah ini yang laki-laki yang berbaju coklat, dia teriak-teriak terus, passwordnya dia Allahu Akbar, ya, diganggu terus. Kita lihat. Before the Lord. Before it's too late. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not. No, listen, back up, sir. 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 Back up. Back up. Back up, sir. Itu dia keluarkan pisau lipat. Dia keluarkan pisau lipat. Ya. Chill out. Hey, yo, chill out. Alright. Akhirnya diringkus oleh kepolisian. But God is saying, find your identity in Him, because He can show you the man you were called to be. You weren't called to be Poppy Shampoo, sleeping around with every girl. You weren't called to be that guy just sleeping around with every girl, looking like. That's not who you were called to be. You were called to be like the trap artist, and you're trying to walk around and look like all that. God called you to be a man of God. Sama seperti di live chat ini, kita berbicara tentang Tuhan Yesus, kita berbicara tentang Alkitab. Mereka kepanasan, jungkir balik seperti diseduh air mendidih. Seharusnya tidak ada di sini. Dan ini orang juga yang kesurupan ini seharusnya jangan ada di sini. Untuk apa dia ada di sini kalau dia tidak mau mendengarkan? Ya, kita dengar lagi. If you're a woman, God called you to be a woman of God. Don't give your body up. See, some people are like, man, they're all pigs. But then I see what you're giving up, and what you give out, you're gonna attract many times. Many times what you put in front, and people are like, oh, these pigs. But it's like you're putting what the pigs eat right in front of them. And you're wondering why you're attracting all this negative influences, because you're not living for the Lord. But Jesus said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the rest will be added. You want to see blessing? Seek first the kingdom. You want to see favor? Seek first the kingdom. You want to see your life be changed? Seek first the kingdom. It's not seeking first the weed, this, that. See, some people wake up, their mind is seeking first everything else. But God is saying, seek first the kingdom and my righteousness, and all the rest will be added. Hallelujah. All the rest will be added if we seek first the kingdom of God. Turn to Jesus Christ today. Turn to Jesus Christ today. Muhammad is dead, and Jesus Christ rose from the dead. Turn to Jesus Christ before it's too late. For God so loves the world. Muhammad's bones are in the grave. We know where they are. But Jesus rose from the dead. Hallelujah! And He defeated death. And you can be saved if you call upon the name of the Lord. Because there is a way. There is a way that seemeth right to a man, but the ends thereof the ways of death. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to God but by Him. No one comes to God but by Him. I'm not going to give you the mic no more. No one comes to God but by Jesus. Because God is calling you, whoever you are. Turn from false religion. Why follow a prophet when the prophet didn't even line up with Jesus, with the words of God? Allahu Akbar! And also, what happened with many, do you know that even before African American slavery, there was Arab slavery? Can I tell you something? For 1,300 years, many that followed Islam enslaved black people. So some people say Christianity is a white man's religion. No, it's a religion for everybody. Amen?
Actually, Africa had the Bible before Europe, if you want to actually look at history. But then people, what happens, they enslave themselves to a false prophet like Muhammad, and then they wonder why that people get messed up. Because instead of following Jesus and God, and Jesus didn't come, he came for everybody, whether you're black, white, yellow, blue. I'm going to tell you today, he came for the sinner, that they could be saved. Kira-kira sama nggak dengan yang di sini ya? Ada orang ibadah dipasangin speaker ya, sama ya, kepanasan mereka ya. Kalau mendengar nama Jesus, iblis panas, terbakar. Ketika mendengar nama Jesus Christ, iblis kepanasan. And when you preach about Jesus, listen, demons start to manifest. And so why this happens? It happens. Why? Because it's not Santa Claus that makes demons manifest. It's not the name of Muhammad that makes demons manifest. What happens when, you know what everyone blasts? You don't hear people saying, oh my Muhammad. You don't hear people say, oh my Buddha. You hear people blaspheme Jesus every day. Because Jesus is the name that can save you. Amen? Jesus is the name that can save you. Hallelujah. Jesus is the name. Jesus' name. Amen. Jesus is the name that can deliver you. Jesus is... And I'm here to tell you today, the Bible says that Jesus said he's the way, the truth, and the life. And no one comes to God but by him. He didn't say I'm a way. He said I'm the way to the Father. He said I'm the way to everlasting life. You can... Akhirnya dia ditangkap ya ketika sedang menginjil di ini. Akhirnya dia ditangkap. You are called to be... Dia mengeluarkan pisau, ya, dia mengacau. Dia mengacau ketika sedang memberitakan Injil kebenaran. Iblis kepanasan dan iblis mengamuk. Sama seperti ketika orang yang kerasukan iblis ditengking oleh Tuhan Yesus. Iblisnya mengamuk. Dia mau merebut mic-nya. Humble yourself before God. Humble yourself. Humble yourself before the Lord. Before it's too late. For God so loved the world that he gave his one and only. Lihat caranya ya. Caranya ya. Kira-kira ini beradab atau biadab? Kira-kira. Ini perilaku orang yang beradab atau orang yang biadab? Biadab sekali. Biadab. Nilai sendiri ya, karena dia sudah mengatakan humble yourself in the name of Jesus. Tenanglah dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Whoever believes in him should not. Listen, back up, sir. 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 Back up. Back up. Dia sedemikian kepanasan, mukanya seperti memang iblis ya, iblis kepanasan ya, karena dia tahu bahwa dia orang hitam, tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, akhirnya dia mengeluarkan pisau lipat ya, karena dia tidak bisa ya. Listen, back up, sir. 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 Back up. Back up. Back up, sir. Nah, dia mengeluarkan pisau, kan sangat berbahaya. Tapi untung polisi langsung menangani. Nah, akhirnya diringkus iblis ini. Iblisnya diringkus. Iya, kepanasan dia itu. Panas ya. Oke. Jadi kalau yang ada di live chat kepanasan, berarti dia iblis. Iblis yang kepanasan. Oke. Iya. Oke, istirahat. Silakan. Yang mau menambahkan silakan. Tentara Kristus. Ada yang mau ditambahkan? Oh ya, jadi kalau oh ya Pak, lemerin dulu. Lemerin aja dulu. Ya silakan. Ya, lemerin aja dulu. Tentara Kristus juga feedback gitu. Nggak feedback juga Tentara Kristus, coba diperbaiki dulu, heran Tentara Kristus nih. Oke, Lemerian Ustaz. Oh iya, jadi gini Pak, kalau kita pikir-pikir, kita kaji-kaji, emang peristiwa penyaliban Yesus itu memang luar biasa Pak. Karena Nah, bagi teman-teman semua, bagaimana pendapat Anda terhadap
apa yang kita sudah dengarkan bersama. Dan tentunya respon apa yang akan saudara berikan, silahkan berkomentar di bawah video ini. Dan tentunya juga saudara-saudara yang beragama lain boleh juga untuk memberikan tanggapan ataupun penjelasan bagi yang memang punya kapasitas memahami dan mengerti apa yang sudah disampaikan mengenai korban. Apakah harus mencukur itu sebagai persembahan? Kami sebagai orang yang awam tidak mengerti, namun kami butuh penjelasan dari teman-teman yang punya kapasitas tersebut. Ya, demikian yang dapat kita bagikan. Kita terus belajar supaya kita juga paham. Kita juga dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak, supaya kita mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Baik, amin.